Sebelah sini ada yang mau ditanyain apa yang selama ini mungkin pengen ditanyain ke Pak Prabowo atau Bang Sandi, bisa diwakilkan sama Bang Ari. Mau nanya sih. Jadi kayak dari tadi kan ngebahas soal kartu ya. Iya. Ini sebenarnya kayak soal buat kedepannya sih Pak, buat ke Pak Prabowo-nya itu. Apalagi buat mahasiswa kan biasanya kalau misalkan pemuda-pemuda yang tahu tentang 98 ya Pak. Nah itu kan kayak ingin sebenarnya ada andil apa sih maksudnya dalam kejadian itu, Prabowo itu ada apa enggak? Maksudnya ikut dalam aksi itu apa enggak? Nah, Ini. dan tadi sempat kayak disinggung tahun 99 ya. Itu dia ke Yordania itu bikin apa? Oke, ini Nah, pelurusan kayak sejarah gitu. berarti ini Bang Iya. Ari. Ini kan mereka kelahiran ada yang masih ASI waktu itu ya. Ada yang kelahiran 95 ya tadi ya, masih ASI, masih belajar jalan. Ada yang kelahiran 99 belum lahir bahkan. Belum. Oke, mungkin belum tahu soal sejarah karena memang isu Pak Prabowo ini keluar setiap pemilu juga gitu. Iya. Soal HAM. Cuma muncul saat pemilu doang. Ya, betul lagi. Ya, ini kenapa selalu keluar dan kenapa nggak selesai-selesai seputar di situ-situ terus gitu. Nah, ini mungkin pelurusan sejarah ya. Iya, Jawab nih. Boleh, terus waktu itu Pak Prabowo ke Jordania ngapain gitu? Sekalian ada yang mau tanya lagi nggak? Itu aja dulu. Itu aja sih. dulu ya. Itu pertanyaan bagus. Jadi Oke. pas banget nanyanya ke gua. Urusan Kenapa? sejarah ya? Karena gue juga pelaku sejarah. Gue ini alumni UI, angkatan 9, kuliahnya sih angkatan 93, tapi ya ikut gerakan di 98. Jadi 98 ke jalan juga gitu. Bukan hanya ke jalan, gue datang masuk ke DPR menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Nah itu gue bisa bangga bilang gitu. Oke. Dan kita juga harus ngerti sejarah bahwasannya waktu itu memang kondisi kita sedang dalam periode transisi. Jadi belum demokrasi nih, nggak bisa ngomong politik kayak gini nih. Kita beruntung sekarang hidup dalam dunia politik gitu ya. Nah, Pak Prabowo, kenapa sih Pak Prabowo waktu itu perannya di mana? Pak Prabowo itu waktu itu masih menjabat sebagai salah satu pentolan militer. Jadi ya beliau adalah militer yang profesional, melakukan fungsi-fungsi militer dalam hal keamanan. Soal beliau apakah yang seperti dihembus-hembuskan oleh banyak pihak, ya Pak Prabowo dengan senang hati, ayo bawa ke pengadilan kita buka semuanya. Tapi sampai sekarang, termasuk ketika era Presiden Pak Jokowi, yang berjanji bahwasanya akan menyelesaikan kasus hak asasi manusia, itu tidak diungkapkan. Pak Prabowo sih pengen bicara di pengadilan. Artinya, itu adalah bentuk komitmen beliau terhadap demokrasi. Pak Prabowo dibilang distigmakan sebagai anti demokrasi. Kalau dia anti demokrasi, masa sih dia bikin partai? Dia kan bikin partai yang formil terdaftar, terus juga ikut pemilu yang demokratis. Artinya beliau sangat komit terhadap demokrasi. Satu itu. Kedua, bahwasanya ngapain di Yordania? Ketika beliau selesai karirnya di militer, beliau berangkat ke Yordania berbisnis. Karena kebetulan Raja Yordania itu temannya, sohibnya waktu sekolah militer di Amerika. Raja sohib, bos. Waduh, Jadi ini baru diajak tahu saya nih. berbisnis, belajar bisnis juga di Timur Tengah. Karena lagi booming kali ya Timur Tengah. Nah, saya sih cuma bilang ya, bahwasanya teman-teman, karena milenial ini kepo, pasti suka dong searching, googling, dan lain sebagainya. Googling aja yang banyak, cari informasi. Jangan percaya hoax. Karena ada hoax yang bilang Pak Prabowo itu ini, itu. Buktinya Bu Mega yang sekarang mencalonkan Pak Jokowi, dulu berdampingan maju Pilpres. Masa sih Bu Mega mau maju Pilpres sama orang yang melanggar hukum? Enggak kan? Lagi pula syarat untuk maju Pilpres adalah clear dari masalah hukum. Gitu deh. Nah, dari tim TKN sama tim BPN, apa sih yang mau dipersiapkan di jelang debat Senior dulu Pilpres? ya, senior. Oh boleh, Pak Beni dulu ya, Pak Beni. udah. Kan kita ngebahas ingin ekonomi ya menyampaikan di gini debat aja, Pilpres iya. terakhir ya. Iya. Jadi kalau menurut saya selama dua ini mau 10 kali pun berdebat, karena orang dua ini antara Jokowi dan Prabowo ini orang temanan gitu loh. Iya, iya. Kita ini aja asik melihat Solo diperang-perangin orang ini. Yang paling ribut ini kan tim Skondan ini. Benar, Pak. Orang dua ini kalau ketemu lagi, ya karena di depan kita seolah-olah ada yang suaranya keras, kuat apa itu. Coba kalau berdua itu suruh duduk tertutup itu. Apa mau membicarakan yang gini-gini? Nggak ada. Yang dibicarain yang lain namanya berteman kok. Jadi ini oke lah, yang kelima ini akan ada lagi debat di antara mereka itu ya akan seperti itu. Kalau soal visi misi bidang ekonomi dan sebagainya itu saya kira mereka ini, Pak Prabowo pun tahu bahwa Jokowi itu udah berbuat banyak. Nggak mungkin Pak Prabowo bilang nggak berbuat banyak.
Karena itu udah konstituennya Pak Prabowo pun mengetahui sudah berbuat banyak Pak Jokowinya. Cuman bahwa masih kurang, dengan janji masih jauh, ya dengan rencana masih jauh, ya itulah yang mau saya sampaikan. Ini nggak semudah yang kita pikirkan itu, hambatan-hambatan selalu ada di tengah jalan, yaitu kita kira mulus dan sebagainya. Itu perkiraan-perkiraan itu dibuat oleh para ahli. Yang paling penting makanya dari debat adalah masalah gagasan. Jadi bukan masalah bunga-bunga kata. Acuhin aja bunga kata, gagasan. Bang Sandi kemarin bicara mengenai satu kartu untuk semua. Bicara mengenai rumah siap kerja. Bicara mengenai OKOC. Bicara mengenai ujian nasional yang bakal dihapus dan tidak menjadi syarat kelulusan. Bicara mengenai beasiswa dan magang. Itu gagasan semua. Pak Prabowo bicara mengenai diplomasi yang berpihak pada kepentingan dalam negeri. Pak Prabowo bicara mengenai militer yang kuat. Pak Prabowo bicara mengenai bangsa yang menang. Nah, ide-ide itulah yang akan muncul di debat berikutnya. Bahwasannya gagasan itu adalah kewajiban. Sebuah bukan hutang ya. Tapi hal yang penting untuk disampaikan buat kita semua, buat kalian semua nih. Jadi pantau tuh gagasan, pantengin gagasan-gagasan yang akan mengalir dari Prabowo Sandi. Gitu. Kita lihat berarti debat capres yang terakhir. Kita kan berdua ya nanti ya, pasang-pasangan lagi ya. Kita lihat dan sebelum saya tutup, apa di sini ada yang berubah ganti haluan atau tetap pilihan pertama sebelum kita mulai nih? Nanti mereka ke 01. Tunggu, saya tanya. Masih tetap atau agak mikir-mikir lagi nih? Nanti pakai HP aja, generasi milenial pakai HP aja. Ini satu kartu untuk semua, sudah ada chip di dalamnya. Oh iya, soal kartu satu untuk semua nih. Kenapa? Ini akan pakai sistem big data. Ketika mengembangkan big data, ini adalah new and future job buat milenial, sehingga milenial bisa berpartisipasi untuk jadi programmer, coder, dan mempersiapkan big data buat satu kartu kita untuk semua ini. Ya. Kalau nanti kita di HP aja ini, nanti bisa di-download semua. Berarti diganti programnya ya Pak? Lapangan kerja. Berarti yang 3 kartu itu diganti ya Pak? 3 kartu itu istilah aja. Ya. Diganti. Saya harus nutup nih, kalau nggak selesai-selesai nih. Tapi yang jelas di sini kayak teman-teman masih setia dengan pilihan di awal ya. Berarti debat terakhir. Debat terakhir buat kamu yang belum menentukan, silahkan ditonton debat Pilpres yang kelima. Dan jangan lupa 17 April datang untuk nyoblos ke TPS sesuai dengan pilihannya. Nggak cuma presiden ya, ada DPR nasional, ada DPRD, dan ada yang tingkat 2 juga, dan DPD juga ya. Ada yang 4 kertas untuk Jakarta, ada yang 5 kertas juga untuk yang di luar Jakarta. Ya, kita memilih untuk siapa yang memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih yang udah hadir di sini. Terima kasih Pak Benny, terima kasih Bang Ari. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan. Dah. Top.